Halo and welcome back teman-teman netizen atau warganet ke konten terbaru dari channel YouTube Bola Bung Binder. Dan di konten terbaru hari ini saya ingin membahas tentang skenario bagi tim nasional Indonesia U19 untuk bisa lolos ke babak semifinal dari Piala AFF U19, dan saya juga ingin memberikan preview dari pertandingan antara tim nasional Indonesia U19 lawan Myanmar yang akan dimainkan nanti malam pukul 8 waktu Indonesia Barat. Yang saya ikutin perkembangan beritanya dari awal teman-teman, bahwa jika ada tim yang punya poin yang sama di fase grup, maka akan dihitung selisih golnya untuk bisa lolos ke babak semifinal. Tapi ternyata mulai kemarin sore saya membaca begitu banyak berita yang beredar baik di media digital dan juga di media sosial, bahwa jika ada tim yang punya poin yang sama di fase grup, maka akan dipakai sistem head to head. Ya wajar jika kita khawatir tentang sistem head to head ini ya teman-teman, karena seperti yang kita ketahui bahwa akan ada pertandingan lainnya yang dimainkan secara bersamaan antara Thailand lawan Vietnam. Jadi jika pertandingan antara Thailand lawan Vietnam itu berakhir dengan skor imbang dengan mereka bisa mencetak gol, artinya skor akhir 1-1, 2-2 atau seterusnya, maka nanti ketika dilihat dari head to head antara ketiga tim, karena Vietnam dan Thailand bisa mencetak gol ketika mereka saling berhadapan, dan karena Timnas U19 tidak bisa mencetak gol ketika berhadapan dengan Vietnam dan Thailand, maka Thailand dan Vietnam akan dinilai unggul dari segi produktivitas gol dan mereka akan lolos ke babak semifinal. Tapi kan saya mengatakan jika. Namun kita juga harus paham bahwa syarat utama bagi Timnas U19 itu harus menang dulu lawan Myanmar. Jadi jangan sampai para pemain itu juga khawatir tentang kemungkinan hasil akhir dari pertandingan antara Vietnam lawan Thailand. Mereka harus fokus pada pertandingan mereka. Karena yang diperlukan adalah 3 poin. Bagaimana caranya mendapatkan 3 poin? Dengan meraih kemenangan. Bagaimana caranya meraih kemenangan? Dengan bermain secara taktis. Bagaimana caranya bermain secara taktis? Dengan bisa memahami game plan dari Coach Shin Tae-yong. Game plan itu nanti dipecah lagi. Dipecah lagi menjadi 2 bagian. Strateginya mau total menyerang, mengandalkan counter attack, atau bermain defensif. Taktiknya seperti apa? Menyerang dari sayap atau menyerang dari tengah. Jadi itu semua perlu dipahami oleh para pemain teman-teman, dan mereka harus bermain habis-habisan untuk meraih kemenangan lawan Myanmar. Jadi jangan sampai kita semua ini ya mengalihkan fokus kita terhadap pertandingan antara Vietnam lawan Thailand, tapi kita juga lupa bahwa sebetulnya Timnas U19 itu harus menang di pertandingan terakhir. Kalau seri apalagi kalah, out. Maka itu kita juga perlu memberikan support kepada para pemain yang nanti akan tampil. Kita juga belum tahu siapa nanti pemain yang akan diturunkan oleh Coach Shin Tae-yong. Kan kita tahu pelatih ini sering melakukan rotasi dan bisa juga nanti dia mengubah formasi. Ya bagus juga, itu yang akan menyulitkan pelatih dari tim lawan untuk bisa mengantisipasi taktik dari Timnas U19. Tapi kita juga perlu melihat kemampuan dari Myanmar. Nah teman-teman, ada nonton nggak pertandingan dari Myanmar? Saya nonton 2 pertandingan mereka. Lawan Vietnam dan juga lawan Thailand. Lawan Vietnam kalah 3-1, lawan Thailand kalah 3-0. Ya saya nonton karena kan tidak bersamaan itu main dengan pertandingan dari Timnas U19. Dan yang saya perhatikan bahwa para pemain Myanmar ini yang pertama, fisiknya kuat, stamina-nya luar biasa. Mereka bermain menyerang, berani keluar bermain menyerang, bermain terbuka. Mereka tidak bermain defensif lawan Vietnam atau juga lawan Thailand, tapi mereka punya satu kelemahan. Mereka sering terlambat untuk turun ke belakang setelah membangun serangan. Itu yang bisa dimanfaatkan oleh para pemain dari Timnas U19. Apalagi para pemain dari Timnas U19 itu punya kecepatan. Ketika sudah punya kecepatan, tentu kita akan lebih unggul. Tapi selain kecepatan dalam bergerak, juga perlu kecepatan dalam urusan membagi bola. Jadi sirkulasi bola itu harus bagus teman-teman. Sirkulasi bola itu bisa bagus jika juga diimbangi dengan pergerakan tanpa bola oleh para pemain. Jadi ketika ada satu pemain yang menguasai bola dan ada pemain lain yang melakukan pergerakan tanpa bola, kalau bisa lebih dari satu pemain, tentu pemain yang menguasai bola ini punya opsi memberikan ke kiri atau ke kanan atau mungkin juga ke tengah. Dengan demikian itu bisa menyulitkan konsentrasi dari para pemain tim lawan. Jika itu bisa dilakukan oleh para pemain di pertandingan nanti malam, ya tentu Timnas U19 bisa meraih kemenangan. Seperti yang mereka tunjukkan di pertandingan sebelumnya lawan Filipina. Kan permainannya enak banget kita nonton. Ya kan, teman-teman lihat saja bagaimana mereka bisa menciptakan gol. Ada umpan-umpan yang akurat, kemudian juga ada crossing, ada juga true pass, tapi juga ada pergerakan tanpa bola dari para pemain.
kalau nggak bergerak tanpa bola, kalau nggak coba untuk mencari free space, ya bagaimana caranya bisa mendapatkan peluang untuk shooting atau juga untuk heading. Jadi memang sepak bola itu mengandalkan intelijensi ya teman-teman. Fisik harus kuat, stamina harus prima, tapi otak juga harus jalan. Nah, saya melihat para pemain dari Timnas U19 itu di pertandingan terakhir lawan Filipina bermain taktis. Ini yang saya suka, permainan taktis. Karena hanya taktik yang bisa melumpuhkan tim lawan. Hanya taktik, teman-teman. Taktiknya itu jalan lawan Filipina. Seperti yang pernah saya jelaskan di konten review dari pertandingan tersebut. Bahwa para pemain tidak hanya menyerang dari sektor wing. Para pemain juga menyerang dari tengah. Para pemain yang berada di lini pertahanan bukan saja ikut terlibat dalam melakukan pergerakan membantu serangan, tapi mereka juga beberapa kali memberikan through pass. Nah, itu sangat penting. Jadi ada variasi yang dilakukan. Padahal Filipina ini kan tidak mudah juga dikalahkan, teman-teman. Ya kan, teman-teman sudah tahu lah bagaimana Filipina juga memberikan perlawanan kepada Vietnam dan juga kepada Thailand. Tapi justru kita bisa menang dengan skor 5-1. Ya karena para pemain bermain dengan taktis. Jadi mereka tahu kemana mereka perlu memberikan bola. Nah, tentu kita semua khawatir jangan sampai Thailand dan Vietnam itu main mata, tapi kita juga perlu berpikir secara positif. Ya masa sih mereka mau main mata? Tentu mereka juga ingin saling mengalahkan, seperti yang Coach Sintayong mengatakan, dia sendiri tidak bisa memprediksi pertandingan antara Vietnam lawan Thailand, karena ya secara logis seharusnya mereka bekerja keras untuk meraih kemenangan. Sepak bola itu kan mengutamakan sportivitas. Ya, kita berharap juga mereka bermain secara sportif. Ya, apalagi kita tahu bahwa Vietnam dan Thailand ini juga sekarang kan adalah rival. Karena dua tim inilah yang sekarang adalah dua tim yang kuat di kawasan Asia Tenggara. Ya kemungkinan mereka tentu akan bermain all out untuk meraih kemenangan juga. Meskipun ya kalau draw mereka juga akan lolos. Tapi kan kita tahu kemampuan menyerang dari para pemain di Thailand dan juga Vietnam cukup baik. Jadi ya kemungkinan juga nanti akan ada pemenang dari pertandingan tersebut. Dan tentu kita semua berharap akan ada pemenang. Atau kalau draw, ya udah jangan mencetak gol, skornya 0-0 aja. Jadi nanti ya ketika ada perbandingan head to head di mini klasmen tersebut kan dilihat tuh angkanya 0 semua. Nanti akan dilihat di tabel klasmen, ya selisih gol kan kita unggul. Ya tapi kembali lagi ke pertandingan lawan Myanmar ini, ya para pemain harus fokus dari menit-menit awal. Dan yang penting jangan sampai ketinggalan dulu deh. Jangan sampai ketinggalan dulu. Memang sejauh ini belum pernah ketinggalan. Karena ini adalah pertandingan yang ke berapa ini? Ini yang kelima ya di fase grup ya. Pertama kan lawan Vietnam, terus kemudian lawan Brunei, terus kemudian lawan Thailand, terus kemudian lawan Filipina. Nah ini ada yang kelima, recovery time-nya juga pendek. Jadi juga perlu mengatur tempo permainan. Irama permainan itu harus pas, harus sesuai dengan taktik. Jadi jangan sampai ngegas terus, ternyata sulit mencetak gol, ternyata di babak kedua mulai kewalahan. Karena ketika kita ngegas terus, pasti tim lawan itu akan bermain bertahan. Nanti jangan sampai tim lawan tersebut bermain terbuka di babak kedua yang bisa menyulitkan para pemain kita. Seperti yang dilakukan oleh para pemain Thailand. Di babak pertama mereka digempur terus. Tapi ternyata di babak kedua mereka bisa recover. Ya kan, dari pressure para pemain Timnas U19 dan ternyata mereka yang lebih banyak menciptakan peluang. Jadi irama permainan ini sangat penting juga teman-teman. Para pemain harus paham kapan mereka perlu istilahnya ngegas, kapan mereka harus memainkan bola dulu di area mereka. Memang resikonya besar. Kan kita semua khawatir ketika para pemain itu memainkan bola di area sendiri, ya jangan sampai nanti ada kontrol yang tidak bagus, jangan sampai passingnya tidak akurat sehingga bisa dimanfaatkan oleh para pemain tim lawan. Tapi sudah harus mulai belajar. Karena sepak bola itu kan seperti yang beberapa kali saya katakan, mengandalkan kecerdasan. Jadi bukan saja kecerdasan dalam memberikan passing, pressing, bergerak, tapi juga kecerdasan untuk main sebagai satu tim. Kerjasama itu seperti yang berkali-kali saya katakan itu sangat penting dan itu terlihat di pertandingan lawan Filipina. Dan uniknya kan lawan Filipina itu kita bisa menang dengan rotasi yang dilakukan oleh Coach Sintayong di line up. Saya harapkan juga akan ada rotasi seperti itu di line up ini. Karena juga untuk menjaga kebugaran dari para pemain. Ya saya sih optimis Timnas U19 bisa menang lawan Myanmar, tapi juga para pemain perlu bekerja sangat amat keras. Karena Myanmar walaupun sudah pasti tidak lolos, tentu di match terakhir mereka di fase grup, mereka juga akan coba untuk memberikan perlawanan kepada tim tuan rumah. Jadi para pemain dari Timnas U19 harus waspada, usahakan tidak kemasukan gol lebih dulu, dan usahakan mungkin dari 2 atau 3 peluang awal,
kita sudah mencetak gol. Jadi paling tidak confidence dari para pemain akan lebih naik lagi dan mereka akan bermain lebih tenang lagi sambil nanti kita memantau pertandingan antara Thailand lawan Vietnam ya. Saya akan nonton pertandingan Indonesia di TV dan saya akan memantau pertandingan dari Thailand lawan Vietnam itu di HP saya karena kan kita bisa nonton streaming ya, free juga di YouTube. Teman-teman bisa carilah nanti linknya. Jadi kita harapkan yang terbaik bagi timnas U19. Kita harapkan mereka bisa menang di pertandingan terakhir mereka dan pertandingan antara Vietnam dan Thailand berjalan secara sportif dan ada salah satu tim yang bisa memenangkan pertandingan di pertandingan tersebut. Kita support terus teman-teman, timnas U19. No hate, no politics, only football. Salam sepak bola.